ayat yang paling viral, yang paling masyhur di setiap bulan Ramadan ya, kita bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang paling mendidik seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian disebut? Mandi di sungai batal puasanya. Mandi yang pertama kali Allah wajibkan di dalam Islam puasa. Maka Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan, macam-macam ibadah yang Allah wajibkan kepada kita itu sebagai ujian dari Allah Jalla wa'ala untuk kita. Allah ingin melihat siapa yang jujur di antara kita dalam menjalankan perintahnya. Siapa yang menjalankan perintah dan larangan itu karena menghambakan dirinya kepada Allah sebagai hambanya, dan siapa di antara kita yang hanya mau menjalankan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, jika ibadah itu menguntungkan dunianya sesuai dengan hawa nafsunya, ia sukai, dia jalankan. Dan kalau ibadah itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka dia meninggalkannya. Ini namanya tidak jujur dalam menghambakan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah berfirman, "Falau sadaqullaha lakana khairan lahum." Seandainya mereka jujur dengan Allah, maka itu akan menjadi sumber kebaikan untuk mereka. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan menjadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Baik, berikutnya kata penulis rahimahullahu taala, hukmuhu, hukum puasa Ramadan. Kata beliau, shaum Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidih. Puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam dan salah satu dari kewajiban Islam. Beliau menyebutkan beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah Jalla wa'ala di dalam surat Al-Baqarah. Nah, ayat yang paling viral, yang paling masyhur di setiap bulan Ramadan ya, apalagi di ceramah tarawih dan kultum. Apa ayatnya? Ini parah banget nih kalau nggak hafal ayat ini. Parah nih. Apa ayatnya, Bang Is? Hampir setiap penceramah tarawih bawa ayat ini. Atau kultum Ramadan. Apa Bang Is? Abu Imran. Ayat apa? Kultum Ramadan nggak pernah lepas dari ayat ini. Apa Bang Faisal? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Khutbah Jumat di bulan Ramadan juga nggak lepas ayat ini, apapun pembahasannya, ya kan? Tentunya sesuatu yang bagus, ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan kepada kita bahwa ibadah puasa adalah ibadah yang paling mendidik seseorang untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa demikian? Disebutkan di dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia rela meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena diriku. Padahal kalau dia makan minum di rumahnya tidak ada yang mengetahui. Dia bisa sembunyi-sembunyi makan di dalam toilet, minum dalam toilet, kemudian keluar lagi dalam keadaan mulut masih kering. Orang menilainya berpuasa padahal dia enggak puasa. Dia makan minum. Ya. Dia juga melampiaskan syahwatnya, tiada yang mengetahui. Tapi dia rela meninggalkannya. Padahal ini namanya makanan, makan, minum dan syahwat itu kebutuhan semua manusia. Rela dia lapar, rela menahan dahaganya, rela kehausan, dan rela menahan dirinya dari syahwat yang Allah halalkan sebelumnya untuknya dengan istrinya. Itu semuanya dia tinggalkan karena Allah. Adakah yang lebih mendidik seseorang untuk bertakwa kepada Allah dari ini? Nah, menunjukkan ketakwaan yang luar biasa. Nah, makanya di akhir ayat ini Allah katakan agar kalian bertakwa kepada Allah. Karena ibadah puasa di antara ibadah yang sangat mendidik seseorang menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, di mana dia rela meninggalkan makan, minum dan syahwatnya setelah sebelumnya Allah halalkan untuknya, dan seandainya dia melakukannya tiada yang mengetahuinya.
Dia bisa makan sembunyi-sembunyi, minum sembunyi-sembunyi. Seperti sebagian orang ya di bulan Ramadan, ya warung tutup tapi dalamnya makan, minum, keluar ya ikut puasa, buka puasa bersama di masjid. Nah, nggak ada yang mengetahuinya. Ya. Tapi sebagian orang tetap nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau melampiaskan syahwat karena takut kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan sebagian mereka hanya karena ya lupa mandi di sungai menjadi khawatir, menjadi takut kalau seandainya puasanya itu telah batal saking takutnya. Sampai-sampai mengira mandi di sungai batal puasanya, mandi hujan ya, sehingga nelpon skibana tengku nyuruh kemana uji meno betul puasa. Roh ku jauh kurung meno, roh ku jauh laut. Kemana meno ide? Betul puasa yo. Gimana? Saking takutnya sebagian orang kepada Allah dalam menjaga puasanya sampai berlebihan. Maka Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, dan itu kita rasakan. Begitu kita keluar dari bulan Ramadan, kita benar-benar merasakan peningkatan pada iman dan ketakwaan kita. Tapi begitu kita mulai jauh dari bulan Ramadan, maka ketakwaan itu mulai terkikis sedikit demi sedikit. Nah, subhanallah ya. Baik, sebagai faedah di dalam ayat ini Allah katakan sebagaimana ibadah puasa itu telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Sebelumnya puasa apakah yang Allah Jalla wa Ala maksud di dalam ayat ini? Dan ada dua puasa di sini. Yang pertama, puasa yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Yang kedua, puasa yang Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Nah, yang pertama, kami wajibkan puasa itu kepada kalian umat Nabi Muhammad. Puasa apa yang dimaksud ini? Di sini letak khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan bukan puasa Ramadan, tapi puasa Ashura. Karena puasa yang pertama kali Allah wajibkan di dalam Islam puasa Ashura. Ya, 1 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Tahun pertama Nabi SAW dan kaum muslimin masih menjalankan ibadah puasa Ashura. Nah, setelah Allah wajibkan puasa Ramadan, maka puasa Ashura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Maka sebagian ulama mengatakan yang dimaksud di sini adalah puasa Ashura, karena puasa Ashura adalah puasa yang pertama kali Allah wajibkan kepada umat Islam. Kemudian Allah hapus dan Allah jadikan sebagai puasa yang sunnah setelah Allah turunkan ayat yang mewajibkan puasa Ramadan. Yang kedua, puasa apakah yang Allah maksud pada firman-Nya sebagaimana puasa itu telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kalian? Apakah umat-umat sebelum kita Allah wajibkan puasa Ramadan atau puasa Ashura ataukah puasa yang lain? Ada yang mengatakan puasa Ashura, ada yang mengatakan puasa Ramadan, dan ada yang mengatakan umum. Ya, karena tidak ada riwayat yang sahih dalam hal ini. Yang jelas jenis puasa ibadah puasa itu telah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita. Namun secara dalil tidak ada dalil yang bisa dipastikan apakah Ramadan ataukah puasa lain ataukah puasa Ashura. Yang jelas jenis puasa adalah ibadah yang telah Allah wajibkan kepada umat sebelum kita. Adapun untuk umat ini, maka puasa yang pertama kali Allah wajibkan adalah puasa Ashura, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di awal-awal Islam, sebelum Allah Jalla wa Ala mewajibkan puasa Ramadan,